Kita akan mulai. Hari ini tanggal 26 Januari kita masuk ke pertemuan ketiga di perkuliahan kita. Yang perlu saya sampaikan setelah melakukan akuisisi data, tahap selanjutnya adalah merapikan data yang sudah dicatat. Nah, ini jangan ditunda. Makanya seringkali ketika ada kegiatan lapangan langsung segera. Nah, biasanya capek seperti apa, kelompok itu paling nggak harus ada satu orang tuh yang ini. Tahapan ini perlu dilakukan segera agar bisa diketahui hal-hal yang tidak sesuai karena bisa disesuaikan berdasarkan dokumentasi lapangan yang masih fresh gitu kan, mahasiswanya masih ingat atau yang di lapangan masih ingat. Karena biasanya ada yang mencatat koordinat itu sendiri, bukunya sendiri, bacaan itu lembarnya sendiri. Jadi ketika digabungkan, yang koordinat itu dapat 30 titik, yang satu dapat 28 titik. Nah, itu kan nanti jadi bingung posisinya gitu. Jadi nggak sesuai. Jadi manajemen data ini perlu dilakukan dengan baik pada bagian dokumentasi karena seringkali hal-hal kecil bisa saja sering terjadi diabaikan oleh praktikan atau mahasiswa. Kemudian ada data-data yang sering dilupakan pada saat mengambil data itu lupa gitu mencatatnya sehingga ada data yang kosong. Itu sering ada. Nah, jadi kalau kita melakukan ini dengan disiplin, biasanya setelah selesai dari lapangan itu pengelolaan data akan bisa dilakukan dengan efisien karena kita mungkin tidak perlu mengulang atau tidak perlu apa namanya ragu-ragu terkait dengan datanya. Jadi selanjutnya harus dirapikan karena biasanya dicatat pakai kertas. Kalau kehujanan itu biasanya luntur atau jatuh di sungai atau apa gitu ya. Nah, itu segera dibuat soft file-nya. Ada beberapa daerah itu yang mungkin tidak bisa mengakses peralatan karena mungkin masalah safety dan sebagainya. Misalkan kita kerja dengan orang lokal yang mungkin tidak terlalu friendly di daerah yang pedalaman begitu ya. Nah, itu kalau ada pengalaman seperti itu biasanya kita pakai eh, usaha yang apa? Yang manual dan itu mungkin perlu proses untuk merapikan data yang ekstra gitu. Jadi setidaknya kita tidak menginginkan ada hal-hal yang terlewat pada saat pengamatan sehingga ada informasi yang kurang. Nah, pada saat akuisisi data biasanya kita perlu memahami dulu kemampuan alat ya. Contohnya ini handheld. Jadi setiap alat itu tentu saja memiliki tingkat ketelitian tertentu. Dengan demikian biasanya posisi yang dihasilkan atau bacaan yang diberikan itu tidak selalu sama. Nah, ini kita coba cek aja datanya. Misalkan kita punya stasiunnya di TG pada jam 7.45 dan baca lagi di TG pada jam 8.30. Nah, berdasarkan pengamatan, kita punya koordinat seperti ini. 788, 627, 923, 7739. Setelah kembali lagi jam 8.31 atau sekitar kurang dari 1 jam, kita akan mendapatkan bacaan seperti ini. Nah, bisa jadi ini ada perbedaan. 625, ini 627, ini 739, ini 721. Jadi ada perbedaan beberapa meter dari akurasi GPS. Demikian juga akurasi terkait dengan altimeternya. Nah, dari sini kita perlu memahami karena bagaimana alat itu bisa bekerja. Jadi contohnya misalkan seperti ini, dia itu bekerja minimal sudah menangkap 4 sinyal satelit. Kalau sebelum ada 4 sinyal satelit, mungkin tidak bisa bekerja dan tidak bisa memberikan informasi koordinat. Nah, jadi ketika ini tidak ada koordinatnya harus dibawa ke tempat ruang terbuka sampai mendapatkan sinyal yang cukup. Nah, performanya biasanya dari waktu ke waktu dia akan mengalami perubahan seperti ini. Misalkan kita cek pada pagi hari, dia koordinatnya di sini, tapi dia akan se apa nilainya dari estimasi posisi satelit itu dia akan cenderung bergerak secara kontinu. Sehingga eh, dari waktu ke waktu kalau kita amati pada saat pagi dan pada saat siang itu akan ada pergeseran sekitar berapa meter. Nah, dari sini biasanya kita menggunakan statistik atau menggunakan salah satu saja. Harapannya
akurasi GPS kita itu tidak terlalu jauh, misalnya ordernya 15 meter, 10 meter, atau kalau yang versi lama 30 meter begitu ya. Jadi kurang lebih kita tahu ada foto dokumentasinya, jadi kita bisa cek di Google Map juga dan kita bisa plot berdasarkan data sehingga kita bisa gunakan, misalkan gunakan nilai rata-rata atau koordinat yang ada di Google Map misalkan. Tapi kurang lebih pasti tidak akan terlalu jauh berbeda. Nah, terkait dengan koordinat, mungkin Anda sudah belajar di pemetaan itu ada koordinat yang istilahnya proyeksi ke UTM dan koordinat geografik atau ada latitude longitude. Nih. Jadi koordinat itu kalau berkaitan dengan spasial itu kita bermainnya di proyeksi. Jadi satuannya pada ordometer. Tapi kalau geografik nanti akan digunakan untuk koreksi itu ada eh, satuannya pakai derajat atau radians gitu ya. Karena biasanya lintang itu berapa, bujur itu berapa.